Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman mengakses video ini. Eee, Sebelumnya perkenalkan nama saya Vita Olivia, saya dari jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin, Kampus UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sesuai dengan judulnya, berikut merupakan tugas akhir mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah terkait komunikasi lintas budaya dan agama. Setelah perkenalan kali ini, mungkin kita akan masuk saja langsung ke materinya. Nah, materi yang saya bawakan terkait mata kuliah tersebut adalah peran komunikasi lintas budaya dalam fungsi sosial. Untuk itu, kita perlu mengetahui lebih banyak tentang bagaimana sih peran komunikasi lintas budaya dalam fungsi sosial. Mungkin bisa next slide. Teman-teman, sebelum kita bicara lebih lanjut nih tentang peran dan fungsinya dalam kehidupan sosial itu seperti apa, kita perlu tahu dulu komunikasi itu apa. Meskipun bicara tentang komunikasi adalah hal yang paling sederhana dan kita pasti tentu sudah tahu gitu. Kehidupan kita sehari-hari tidak pernah lepas dari komunikasi dan interaksi. Tapi kita perlu untuk mengkaji lebih lanjut definisi komunikasi itu apa. Sebagaimana yang dikemukakan Moore, ia menyampaikan bahwa pengertian komunikasi adalah penyampaian antar individu. Komunikasi adalah pusat minat dan situasi perilaku di mana satu sumber menyampaikan pesan kepada seorang penerima dengan berupaya mempengaruhi perilaku penerima tersebut. Masing-masing mempunyai penekanan dan arti yang berbeda satu sama lainnya. Komunikasi juga dipahami sebagai suatu bentuk komunikasi interaksi, yaitu komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Jadi komunikasi ini sifatnya adalah pola interaksi antara dua arah. Ada sebab, ada akibat, ada aksi, ada reaksi. Bisa dibilang ada pertanyaan, ada jawaban. Ada ungkapan, ada balasan ungkapan lagi. Jadi yang disampaikan sebagai komunikasi adalah interaksi yang saling berkesinambungan, saling keterhubungan. Satu penyampaian yang berbeda dari satu individu dengan individu yang lainnya, dari individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan begitu pun seterusnya. Itu terkait tentang definisi komunikasi sebagaimana yang dikemukakan Moore. Teman-teman mungkin dapat memahaminya ya lebih kompleks tentang apa sih yang disebut dengan komunikasi sendiri. Lanjut ke next slide. Nah, kita tadi udah bicara tentang komunikasi dalam garis besarnya. Sekarang kita coba untuk membedahnya komunikasi antar budaya. Apa yang disebut dengan komunikasi antar budaya dan apa bedanya dengan definisi komunikasi secara umum? Terlebih dahulu saya akan mendefinisikan komunikasi antar budaya terjadi jika pengirim pesan adalah anggota dari suatu budaya tertentu dan penerima pesan adalah anggota dari kelompok budaya tertentu lainnya. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, maupun perbedaan sosioekonomi. Jadi kebudayaan di sini maknanya sangat luas, tidak hanya sekedar keadaan suku, ras, etnik, dan lain sebagainya, tapi meliputi tentang perbedaan sosioekonomi. Budaya lebih dikenal sebagai suatu kebiasaan. Lalu yang disebut komunikasi antar budaya itu apa? Komunikasi yang melibatkan dua latar belakang yang berbeda. Ada komunikasi dengan sebelumnya mungkin komunikasi saya sebagai orang dari Sumatera berkomunikasi dengan orang dari Sunda dengan kebiasaan yang berbeda, dialektika yang berbeda, etnik yang berbeda, suku jelas berbeda, logat yang berbeda, bahasa yang berbeda. Hal inilah yang disebut sebagai komunikasi antar budaya. Keduanya merupakan keterwakilan dari masing-masing kebudayaan yang berbeda dengan pola komunikasi dan interaksi. Cukup mudah untuk dipahami ya tentang komunikasi antar budaya ini. Teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut dengan contoh-contoh yang lainnya, karena ini sangat gamblang sekali untuk diambil sampel-sampel yang lain.
Mungkin kita langsung next slide aja untuk pembahasan lebih lanjut. Boleh next slide? Nah, teman-teman, sekarang kita tadi udah bicara nih tentang definisi komunikasi itu apa, definisi tentang komunikasi antar budaya itu yang bagaimana. Sekarang kita bicara tentang tujuan. Dari sebuah peran pasti kita mempunyai tujuan dan fungsi. Tapi sekarang kita coba untuk membedah tujuannya terlebih dahulu. Di sini saya membedahnya menjadi 3 bagian tujuan komunikasi lintas budaya yang diantaranya menyadari budaya sendiri. Bagaimana bentuk menyadari budaya sendiri dan kenapa tujuan dari komunikasi lintas budaya adalah menyadari budaya sendiri? Dengan kita menyadari budaya sendiri, kita mengetahui sejauh mana kebudayaan kita. Kebudayaan yang tadi saya katakan meliputi tentang kebiasaan, ras etnik, dan lain sebagainya. Tujuan yang pertama adalah menyadari budaya sendiri agar kita tahu dan kita bisa menjaga kebudayaan tersebut dan kita nanti ke depannya dapat lebih peka secara budaya seperti poin 2 yang dituliskan, peka secara budaya. Kalau kita belum mengenali sesuatu di awal, kita belum tentu peka dengan kebudayaan, belum tentu akan bisa menyesuaikan dengan kepekaan secara budayanya. Ini secara tidak langsung berurut ya. Menyadari budaya sendiri, kemudian lebih peka secara budaya, dan selanjutnya merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Kita sudah menyadari, kita sudah mengenali, kita sudah lebih peka secara budaya, kita sudah mengenal lebih baik tentang kebudayaan tersebut, kemudian merangsang pemahaman lebih besar atas budaya sendiri. Tujuannya sebelum ke hal yang lain nih, pokok dari komunikasi lintas budaya adalah kita paham dulu bagaimana kebudayaan yang ada di budaya kita dan bagaimana pemahaman kita atas kebudayaan itu. Itu menjadi sangat penting dalam tujuan komunikasi lintas budaya sendiri. Selanjutnya yang keempat, kita akan memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Bagaimana sih komunikasi lintas budaya dapat memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang? Yang tadi di awal kita definisikan komunikasi lintas budaya itu kan terjadi antara satu orang dengan kebudayaan yang lain dengan orang yang punya kebudayaan yang lain. Artinya ada komunikasi antara dua orang dengan kebudayaan yang berbeda, maka dari sana, dari masing-masing kebudayaan yang mereka bawakan, mereka memiliki pengalamannya masing-masing, kemampuannya masing-masing yang ditularkan dan menjadi pengalaman baru bagi salah satu atau kedua aktor dalam komunikasi lintas budaya yang disampaikan dari kebudayaan berbeda. Itulah kenapa tujuan komunikasi lintas budaya itu dapat memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Selanjutnya kita akan bicara tentang belajar menghargai orang baik secara pendapat atau kelakuan. Kita kan dari awal sudah dikenalkan tadi untuk menyadari budaya sendiri, lebih peka secara budaya, merangsang, mendapat pengalaman, dan lain sebagainya. Yang kelima ini adalah belajar menghargai orang baik secara pendapat atau kelakuan, implementasinya mungkin dapat dicontohkan seperti ini. Dengan kita mengetahui bahwa budaya kita bukan budaya satu-satunya, kita mengetahui bagaimana budaya kita mendidik kita, membentuk kita di lingkungan kita, kemudian kita mendapatkan pengalaman dari kebudayaan orang lain, kita lebih menyesuaikan dengan kebudayaan orang lain. Kemudian kita akan belajar menyesuaikan dengan kebudayaan orang lain dan menerima perbedaan-perbedaan kebudayaan yang tidak sama. Bisa diambil contoh mungkin ada orang dengan latar belakang tertentu di Indonesia sendiri yang kaya akan etnik, ras, dan sebagainya itu, ada orang yang terbiasa dengan pola komunikasi keras, bicara lebih tegas, ada orang yang bicara punya kecenderungan lemah lembut dan lain sebagainya. Dari poin 1 sampai 4 tadi, ketika kita sudah sesuai dengan tujuan komunikasi lintas budaya, maka di poin ke-6 ini kita akan bisa menyesuaikan dan belajar dalam menghargai orang baik secara pendapat atau kelakuan. Kemudian yang terakhir kita akan bicara tentang memperkuat hubungan dengan orang yang berbeda budaya. Kenapa? Komunikasi lintas budaya memiliki tujuan tersebut. Karena apa? Yang diharapkan dari semua ini, dari bagaimana peran dan fungsinya komunikasi lintas budaya sendiri dalam kehidupan sosial adalah pada akhirnya ingin memperkuat hubungan dengan orang yang berbeda budaya agar terjalin sebuah kerukunan di antaranya.
itulah menjadi tujuan puncak dari komunikasi lintas budaya sendiri. Hal ini mungkin cukup dapat dipahami sama teman-teman semua. Jadi dari serangkaian tujuan komunikasi lintas budaya yang step by step kita pelajari, satu persatu kita coba terapkan, itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yakni kerukunan. Next slide. Nah, kan seperti yang sudah saya sampaikan, kita sudah bicara tentang definisi komunikasi, kita bicara tentang komunikasi antar budaya, kemudian kita bicara tentang tujuan. Kali ini kita akan bicara tentang fungsi kebudayaan. Ada tujuan, ada fungsi. Fungsinya ada 5 hal, diantaranya ada status sosial, interaksional, tuntutan atau harapan, tingkah laku, dan situasional. Saya akan coba membedahnya satu persatu agar bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jadi yang pertama terkait tentang status sosial. Status sosial dalam diri seseorang memiliki nilai plural atau jamak. Artinya seseorang yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang baru memiliki status sosial lebih dari satu. Bagaimana ia dapat berubah profesi dari lingkungan sebelumnya dengan lingkungan barunya. Kemudian selanjutnya adalah interaksional. Apa sih yang disebut sebagai interaksional? Interaksional sebagai makhluk sosial, tentunya manusia membutuhkan manusia lainnya sebagai lawan bicara dalam berinteraksi. Ini sejalan sekali dengan definisi kita di awal tentang komunikasi adalah interaksi dua arah. Manusia itu kan sebagai makhluk sosial perlu ada lawan bicara. Nggak bisa mereka hidup sendiri, bicara sendiri dengan tembok, tidak bisa. Karena hidupnya berdampingan dengan manusia yang lainnya, otomatis manusia membutuhkan manusia lainnya sebagai tempat untuk berinteraksi. Ketika seseorang sudah memperoleh status sosialnya, di awal kita bicara tentang status sosial, maka sangat mudah dalam menjalin aspek interaksional yang dilakukan dalam berkomunikasi. Contohnya nih, kita bicara tentang contohnya. Seperti contohnya dalam memberikan pesan dan kemudian membalasnya. Ini sejalan dengan definisi kita di awal, bahwa interaksional itu bicara tentang sebab akibat, tentang aksi dan reaksi, tentang jawaban dan balasan, pertanyaan dan balasan, perbincangan yang sangat interaktif lah antara dua orang. Bicara tentang fungsi ya. Kemudian tuntutan atau harapan. Ketika seorang berada dalam lingkungan masyarakat yang baru, maka pada dasarnya akan menuntun atau menyesuaikan perilakunya dengan tingkah laku yang harus dilakukan di sana. Tuntutan tingkah laku yang harus sesuai dengan norma atau nilai di mana peran pribadi seseorang tepat berada pada expectation role disebutnya. Kemudian yang selanjutnya kita bicara tentang tingkah laku. Selain harus menyesuaikan peran serta status sosial, seorang yang berada di suatu lingkungan masyarakat yang baru juga harus menyesuaikan tingkah laku mereka dengan menyesuaikan tingkah laku serta kepribadian pada lingkungan kebudayaan baru. Itu sudah mencerminkan sikap awal yang baik dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar di lingkungan kebudayaan tersebut. Memang berbeda dengan kebudayaan sebelumnya. Kemudian kita bicara selanjutnya tentang situasional. Setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda jika berada dalam lingkungan baru. Mereka dapat merasakan situasi sosial yang berbeda dengan lingkungannya. Kesadaran tersebut merupakan konstruksi mental simbolik karena kesadaran merupakan hasil pembentukan dari kepribadian seseorang. Perasaan serta bagaimana cara seseorang dalam memandang situasi sosial memiliki kaitan dengan tingkah lakunya di suatu lingkungan tertentu. Pandangan positif terhadap situasi sosial yang ada di mana ia berada, maka orang tersebut cenderung dapat melaksanakan peranan yang diharapkan. Bicara tentang situasional adalah hal yang paling dekat dengan kita, sebagaimana tujuan yang tadi juga sudah dipaparkan, bahwa salah satu tujuannya adalah bagaimana sih cara kita bersikap ketika kita berada di lingkungan yang lain. Mungkin istilah yang paling sering kita dengar adalah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, salah satu fungsi dari komunikasi lintas kebudayaan untuk peranan sosialnya adalah itu. Kita mampu memposisikan diri secara situasional. Bagaimana kita bersikap di lingkungan yang berbeda, di kebudayaan yang tidak sama, dengan orang yang memiliki latar belakang tidak sama. Itulah salah satu fungsi dari kebudayaan sosial. Teman-teman dapat memahami ini, mungkin kita akan lanjut ke next slide. Kita akan bicara
tentang aspek keberlangsungan sosial, keberfungsian sosial, mohon maaf. Kita akan bicara tentang aspek keberfungsian sosial. Di dalamnya ada faktor pendorong serta pendukung terjalinnya fungsi sosial yang baik dalam komunikasi lintas budaya. Ada apa aja sih di antaranya? Ada yang pertama adalah kepercayaan diri dalam berbaur dan bergabung dengan masyarakat baru yang belum dikenal sebelumnya. Salah satu faktor pendorongnya adalah itu, kepercayaan diri dalam berbaur dan bergabung dengan masyarakat baru yang belum dikenal sebelumnya. Ketika kita mendatangi suatu wilayah atau kita berada dengan lingkungan baru yang latar belakangnya tidak sama dengan kita, maka dari sana kita akan belajar bagaimana ketika kita punya rasa percaya diri yang tinggi, maka kita akan menyesuaikannya dengan mudah dan kita akan mempelajari lingkungan tersebut juga dengan mudah gitu. Kemudian selanjutnya tidak mengasingkan diri ataupun menutup dirinya dari lingkungan. Nah, sifat keterbukaan, kalau istilah sekarang mungkin nggak boleh ansos gitu, nggak boleh antisosial. Kita harus ya di mana lingkungan itu ada, meskipun lingkungan itu berbeda, meskipun memiliki pola kebiasaan yang berbeda, adat istiadat yang tidak sama, norma yang tidak sama, dan lain sebagainya, kita harus bisa menerima, dan kita harus ikut andilah di dalamnya, tidak mengasingkan diri, tidak menjauhkan diri dari lingkungan, coba untuk membaur dengan rasa percaya diri yang di awal sudah dikemukakan. Kemudian selanjutnya kita harus mempunyai wawasan luas terutama dalam hal bahasa. Balik lagi, Indonesia ini kalau di Indonesia sendiri, kalau posisikannya di Indonesia, belum di dunia. Indonesia memiliki berapa banyak bahasa yang berbeda, berapa banyak adat istiadat, suku ras dan lain sebagainya gitu yang menyusun satu persatu elemennya dari Sabang sampai dengan Merauke. Ketika kita mau belajar aja di awal, ketika kita punya rasa percaya diri aja untuk membaur, poin yang ketiga ini akan menjadi faktor yang cukup mudah kita lakukan, punya wawasan luas terutama dalam hal bahasa. Meskipun terlihat seperti sulit ya menguasai banyak bahasa, tapi ketika kita sudah punya rasa percaya diri, mau belajar dan terbuka, dengan kita mempunyai wawasan luas terutama dalam bahasa ini, kita akan lebih mudah berkomunikasi karena alat dari komunikasi sendiri yang paling dasar adalah bahasa. Selanjutnya nih kita bicara terakhir tentang salah satu faktor yang lainnya, di antaranya mampu berperan aktif dalam setiap kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan kebudayaan tersebut. Ini kombinasi dari poin 1 sampai 3, di mana kita punya rasa percaya diri dan kita membaur dengan lingkungan yang baru, kemudian kita tidak mengasingkan diri ataupun menutup diri dari lingkungannya, mempunyai wawasan luas terutama dalam hal bahasa, kemudian mampu berperan aktif dalam setiap kegiatan sosial diadakan di lingkungan kebudayaan tersebut. Penting sekali yang namanya kita membaur di lingkungan, yang namanya kita menerima perbedaan. Intinya satu kok, dari semua rangkaian yang sudah disampaikan tadi adalah bagaimana sih cara kita menjaga kerukunan melalui komunikasi lintas budaya yang memiliki perbedaan banyak hal. Hal ini perlu banget dipraktekin sama teman-teman gitu. Apalagi kita sebagai akademisi studi agama-agama, hal ini sangat vital sekali untuk kita pelajari, untuk kita bisa amalkan. Ini udah sampai ke penghujung pemaparan materi yang cukup singkat, tapi semoga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan, menambah wawasan, bagaimana cara kita bersikap, dan ya, thank you for watching gitu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mengakses video ini, khususnya untuk dosen pengampu. Semoga video yang telah saya sampaikan, beberapa materi yang telah saya sampaikan, memberi pengetahuan dan berdampak sedikit atau banyak bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.